Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan cinta. Selamat datang kembali di channel saya, Mbak Fitri, konsultan asmara dan rumah tangga. Iya, di kesempatan kali ini saya akan memberikan 5 kesalahan yang sering dilakukan saat tinggal dengan mertua. Iya, rekan cinta, bagi kalian yang saat ini masih tinggal serumah dengan mertua, tenang, kalian tidak sendiri. Memang idealnya ketika sudah berumah tangga, maka kita perlu punya hunian sendiri dengan keluarga. Namun tentu tidak semua orang bisa seberuntung itu. Tapi bukan berarti tinggal dengan mertua tidak bikin kita bahagia. Apalagi jika sampai melakukan 5 kesalahan berikut. Hindari ya. Yang pertama, menganggap mertua sebagai orang lain. Menganggap mertua sebagai orang lain sementara kalian tinggal serumah justru hanya akan mendatangkan masalah. Tidak cuma karena kamu serba sungkan, tapi juga karena ada rasa tidak nyaman yang pada akhirnya membuat kamu tidak betah. Rumah mertua terasa seperti penjara jika mindset semacam ini tidak diperbaiki. Meski bagaimanapun, mertua adalah orang tua dari pasangan yang kamu cintai. Jadi berusahalah mencintai dan menghormati mereka, serta menganggap mereka seperti orang tuamu sendiri. Yang kedua, selalu negative thinking duluan dan senang menyalahkan mertua. Kesalahan kedua adalah datang dari pikiranmu yang senang menyalahkan mertua. Berbagai hal yang mereka lakukan seolah selalu salah di matamu. Kalau begini terus, kebaikan mereka pun jadi terlewatkan olehmu. Bahkan saat mertua bersikap baik dan ingin menganggap kamu sebagai anak sendiri, kamu jadi merasa itu sebuah tindakan yang keliru. Serumah dengan orang yang selalu kamu salahkan dalam berbagai tindakan tentu tidak akan bikin nyaman. Salah-salah kamu justru jadi selalu negative thinking terhadap apa yang mertua lakukan. Dan yang ketiga, terlalu mencari tahu omongan mertua soal dirimu ke orang lain. Semua orang pasti punya pandangan yang berbeda soal diri kita. Jadi tidak semuanya selalu positif. Jika itu terjadi, jangan jadikan masalah. Tetaplah berjalan di jalanmu dan jadi versi terbaik dirimu. Begitu pula saat kamu tinggal serumah dengan mertua. Kamu tidak perlu mencari tahu bagaimana mertua memandangmu selama ini. Tidak usah terlalu kepo pada penilaian mereka. Terlebih karena akan sangat menyakitkan jika jawabannya tidak sesuai keinginan. Jadi, lebih baik tidak usah tahu hal-hal yang mungkin akan menyakitkan untuk diterima. Dan yang keempat, enggan menjalin komunikasi yang dekat dengan mertua. Terus menjaga jarak dengan mertua juga merupakan sebuah kekeliruan, apalagi jika kamu tinggal serumah dan harus bertemu setiap hari. Tidak akrab dan hanya bertegur sapa seadanya justru membuat kalian akan merasa asing satu sama lain. Proses pendekatan pun jadi sulit dilakukan jika terus begini. Bukankah kalau tidak kenal maka tak sayang? Mari ya berusaha menyayangi mertua dengan lebih sering berkomunikasi secara intens. Dan yang kelima, terlalu fokus pada sifat negatif yang dimiliki mertua. Tanpa menyadari bahwa dirimu juga pasti punya kekurangan. Kamu sangat fokus pada kekurangan mertuamu. Mereka yang terlalu kolot, mereka yang senang ikut campur, mereka yang suka kepo soal hubungan rumah tanggamu dengan pasangan, dan lainnya. Hal-hal semacam itu bisa saja diselesaikan dengan komunikasi dan mengobrol lebih sering. Tidak usah terlalu fokuskan diri pada sesuatu yang dirasa salah. Tapi fokuslah untuk mencari solusinya. Bukankah kamu juga punya kekurangan yang mungkin sedang berusaha diterima oleh mertua? Mertua memang tidak akan sama seperti orang tua kita sendiri. Akan tetapi akan tetap ada rasa sungkan dan segan yang berbeda yang membuat kita merasa perlu menjaga jarak. Namun bukan berarti kita tidak bisa dekat dan memahami mereka. Terlebih jika harus tinggal serumah. Mau kan menghindari kesalahan di atas? Selain kamu harus menghindari 5 hal di atas, kamu juga wajib buat mertua menjadi sayang dengan menggunakan sarana tasbih hati. Tasbih hati dari saya ini membantu Anda menambah pengasihan dalam diri
sehingga membuat mertua menjadi welas asih dan sayang seperti anaknya sendiri. Anda bisa mendapatkannya dengan menghubungi saya sekarang juga dengan chat WA di nomor 081258383505, atau bisa juga dengan klik link yang ada di deskripsi, karena hari ini adalah kesempatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.